Sudah berarti ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Kita akan uh, memberikan materi hari ini tentang asesmen diagnostik. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu ke Pak Andi, gimana kondisinya hari ini, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Semangat. Uh, sudah siap memulai materi hari ini? Siap Pak, siap. Pak Eko, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Mungkin ini nanti Sudah siap Pak Eko ya? Ya, terkendala jaringan Pak, maklum. Siap. Jadi sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Doa saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Oke. Slide-nya nampak ya, Pak Eko, Pak Andi ya? Nampak Pak. Oke. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya ke Pak Eko, Pak Andi. Sebelumnya pernah dengar kata asesmen belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya. Asesmen seperti apa yang Pak Andi, Pak Eko yang pernah dilakukan? Pak Andi dulu mungkin. Kalau kami pernah melaksanakan asesmen sumatif dan formatif Pak. Sumatif dan formatif, siap. Kalau Pak Eko, asesmen seperti apa yang pernah dilakukan? Sama Pak, asesmen sumatif Pak. Pernah kemarin ikut asesmen kompetensi minimum yang di PKP juga. Pak Andi sama Pak Eko tentang asesmen ini bukan hal yang baru lagi ya. Artinya Pak Eko sama Pak Andi sudah pernah melakukan asesmen sumatif dan asesmen formatif. Baiklah, pada hari ini saya akan berarti di sini saya melaksanakan penguatan aja ya, karena ini bukan hal yang baru. Pada hari ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai itu dapat mendefinisikan, mengetahui konsep asesmen diagnostik dan seperti apa kita merancang asesmen diagnostik tersebut. Secara umum, apa sih tujuan asesmen diagnostik itu? Tujuannya untuk mendiagnosis atau mengetahui kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Di mana asesmen diagnostik ini itu terdiri dari asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Sebagaimana yang tadi Pak Eko sama Pak Andi sebutkan bahwa sudah pernah melakukan asesmen sumatif dan formatif. Di mana asesmen sumatif dan formatif ini itu masuk ke dalam jenis asesmen kognitif. Sedangkan asesmen non kognitif itu seperti apa? Di asesmen non kognitif itu seperti apa? Yaitu asesmen yang bertujuan untuk mengetahui psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian untuk mengetahui aktivitas belajar di rumah, untuk mengetahui kondisi keluarga siswa, kemudian untuk mengetahui latar belakang pergaulan siswa, dan untuk mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sedangkan kognitif di sini untuk mencapai, untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, serta untuk mengetahui, untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Terakhir, untuk memberikan kelas remedial dan pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata.
Asesmen formatif dan asesmen sumatif itu masuk ke dalam jenis kognitif. Itu sudah hal yang biasa Pak Andi dan Pak Eko lakukan di kelas. Jadi nanti pada hari ini saya fokusnya ke asesmen non kognitif. Asesmen non kognitif itu biasanya kita lakukan pada saat kapan? Asesmen non kognitif ini kita laksanakan sebaiknya sebelum kita memulai pelajaran, sebelum kita memulai materi, di mana pada asesmen non kognitif ini seorang guru itu dibutuhkan keterampilan dalam hal bertanya. Jadi hal-hal apa saja yang bisa kita tanyakan kepada peserta didik kita. Nah, itu tadi kita bisa menanyakan kesejahteraan psikologi dan sosial emosinya, aktivitas belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan siswa, gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Nah, itu itu beberapa hal yang bisa kita tanyakan. Tahapan dalam melaksanakan asesmen non kognitif ini seperti apa? Itu sama halnya dengan kita tahapan dalam melaksanakan asesmen kognitif, yaitu ada persiapan, ada pelaksanaan, terakhir ada tindak lanjut. Contoh yang asesmen non kognitif ini ya, contohnya bercerita, bisa dalam bentuk bercerita atau bentuk tanya jawab, bisa dalam bentuk menulis ataupun menggambar. Nah, ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa dalam melakukan asesmen non kognitif ini kita perlu ada strategi, ada keterampilan dalam hal tanya jawab, di mana kita pastikan pertanyaan kita itu mudah dipahami oleh peserta didik kita, serta acuan atau stimulus informasi yang kita bisa memberikan acuan atau informasi yang membantu siswa dalam hal menjawab. Jadi misalkan nih kita bertanya, tapi pertanyaan kita menurut peserta didik kita itu kurang dipahami. Kita sebagai guru bisa membantu, menstimulasi atau membantu mencari padanan kata yang lebih mudah dipahami oleh peserta didik kita. Kemudian kita bisa memberikan waktu berpikir pada peserta didik kita sebelum menjawab pertanyaan. Terus setelah kita memberikan pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, maka kita perlu memberikan penguatan terhadap jawaban peserta didik kita supaya mereka merasa emosi atau perasaan atau jawaban yang diberikan mendapat dukungan, support yang positif. Habis itu kita bisa menggali lagi pertanyaan jawaban yang lebih dalam lagi, lebih deep. Kemudian setelah itu kita mengembalikan fokus lagi. Ketika jawabannya sudah melebar, kita bisa fokuskan lagi. Kalau misalkan saat siswa bertanya, strateginya ya kita harus sama, kita memberikan juga penguatan, kemudian kita memberikan lagi pertanyaan lanjutan, dan begitu pun juga ketika siswa menjawab pertanyaan. Di sini di slide contoh kegiatan asesmen kognitif. Jadi pertama kita menyiapkan dulu peralatan.
apa saja yang kita butuhkan pada saat melakukan asesmen non kognitif ini. Misal dalam bentuk gambar yang bisa mewakili emosi. Jadi misalkan sebelum kita melaksanakan materi pembelajaran, kita suruh siswa untuk menunjuk gambar emotikon yang mewakili perasaan mereka. Ketika mereka sudah positif, gembira, senang semua, baru kita bisa memulai materi. Atau bisa juga membuat daftar pertanyaan tentang aktivitas siswa peserta didik kita. Misalkan apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, atau hal apa yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Serta mungkin contohnya apa harapanmu terhadap pembelajaran hari ini. Nah, itu beberapa contoh. Nah, setelah kita melaksanakan persiapan, kemudian melakukan asesmen, terakhir kita melakukan tindak lanjut. Jadi dari tindak lanjut itu bisa misalkan ketika siswa memberikan ekspresi emosi negatif, kita bisa mengajak berdiskusi empat mata. Ketika pada saat kita diskusi ternyata tindak lanjutnya membutuhkan peran orang tua, nah, kita bisa mengkomunikasikan kepada orang tua untuk bisa sama-sama mencari solusi terhadap permasalahan peserta didik kita yang dihadapi di rumah ataupun di sekolah. Kemudian setelah masalahnya sudah diselesaikan, maka kita bisa melaksanakan asesmen kognitif lagi di awal pembelajaran selanjutnya. Kita lihat apakah setelah kita tindak lanjuti apakah ada perbedaan atau sama aja hasilnya ternyata. Kalau memang ada perkembangan positif berarti tindak lanjutnya kita itu berhasil. Ketika ternyata sama aja berarti ada yang salah mengenai tindak lanjutnya. Itu perlu didiskusikan lagi seperti itu ya, Pak Eko, Pak Andi. Karena untuk kognitifnya Pak Eko dan Pak Andi sudah laksanakan di sekolah, jadi saya tidak perlu bahas lagi ya. Jadi fokusnya untuk hari ini kita bahas non kognitifnya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan Pak Eko, Pak Andi? Aman Pak, lanjut aja Pak, aman. Pak Andi, ada pertanyaan? Ada Pak. Ada. Ya Pak. Silahkan Pak Andi. Pak, jadi begini Pak, ini kan hal yang baru buat kami untuk mengetahui yang namanya asesmen diagnostik Pak. Jadi berupa diagnostik non apa tadi Pak? Lupa saya Pak. Non kognitif. Iya, dan kognitif Pak. Jadi maksud kami ini pastinya akan berpengaruh kepada pembelajaran kan begitu Pak. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa sih esensi dari kita membuat asesmen kognitif dan non kognitif ini Pak? Mungkin apa gitu, sehingga mungkin nanti kita bisa pembelajaran lebih tercapai atau tujuan tercapai atau seperti apa Pak kira-kira? Oke, siap. Pertanyaan Pak Andi bagus sekali. Jadi apa sih esensi kita melakukan asesmen non kognitif? Seperti itu ya. Jadi sebagaimana tujuan fungsi asesmen non kognitif ini adalah bagaimana kita mengetahui kondisi jiwa, kondisi psikologi, kondisi emosi peserta didik kita.
ketika kita mengetahui kondisi peserta didik, kondisi jiwa, kondisi emosi, kondisi karakter mungkin peserta didik kita, kita bisa mengambil keputusan, kita bisa melanjutkan pelajaran atau kita tunda dulu pelajaran kita. Karena kenapa? Begini, karena ketika kondisi peserta didik kita dalam kondisi belum siap menerima materi, maka apapun, sebanyak apapun materi yang kita berikan, itu mereka tidak bisa terima, tidak bisa nangkap. Nah, ketika mereka dalam kondisi gembira, kondisi siap menerima materi, sudah siap dari lahir sampai secara lahiriah maupun secara batiniah sudah siap menerima materi, maka materi yang kita sampaikan itu gampang mereka serap, gampang mereka mengerti, dan lebih semangat untuk melaksanakan proses pembelajaran. Seperti itu, Pak Andi. Bagaimana Pak Andi? Ada tanggapan apa gimana? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Jelas Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Andi. Kalau memang siap, Pak, karena memang kami belum tahu Pak. Siap. Karena sudah bertanya, Pak, saya ingin bertanya kepada Pak Andi sama Pak Eko. Bisa ya, Pak Andi, Pak Eko? Bisa, Pak. Bisa. Untuk Pak Eko, tolong berikan 2 contoh pertanyaan asesmen non-kognitif, Pak Eko. Ya, mungkin pertanyaannya gini, Pak. Apa yang sedang kamu rasakan hari ini? Ya. Nah, terus apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Ya, betul sekali. Tepuk tangan buat Pak Eko. Ya, Pak. Jadi betul ya yang disampaikan Pak Eko. Jadi salah satu contoh pertanyaan asesmen non kognitif itu contohnya misalkan apa yang kamu rasakan hari ini sama apa saja kegiatan di rumah ya. Terus saya mau bertanya ke Pak Andi. Halo Pak Andi. Siapa? Nah, bisa minta tolong contoh 2 pertanyaan asesmen kognitif. Boleh Pak. Menurut kami dari pemaparan yang telah dibuat oleh Bapak, kami menangkap lebih kurangnya begini pertanyaannya Pak. Kalau kognitif ini kan bersifat kepada kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Jadi saya contohkan sebagai kompetensi saya lah di sekolah ya Pak ya, terus geospasial. Jadi mungkin pertanyaan yang bisa kami sampaikan kepada siswa adalah pernahkah melihat alat ukur? Itu satu. Pernah nggak melihat itu seperti meteran dan segala macamnya. Yang kedua, kira-kira setelah melihat alat ukur, apa fungsi apa manfaat atau fungsi yang kamu peroleh setelah kamu menggunakan alat ukur tersebut? Begitu Pak. Ya betul sekali Pak Andi. Tepuk tangan buat Pak Andi. Ya. Jadi dari jawaban Pak Andi, dari jawaban Pak Eko, bisa saya tangkap, bisa saya simpulkan bahwa materi asesmen diagnostik ini sudah bisa dipahami seperti itu ya. Untuk
terakhir ini saya minta Pak Andi sama Pak Eko untuk melakukan refleksi mengenai materi kita hari ini ya, Pak Andi ya, Pak Eko. Ini Ya, Pak. pertanyaannya bisa dicatat atau bisa difoto, Pak Yam. Jadi pertanyaannya Ya, Pak. apa yang Anda pahami dari materi pada hari ini, kemudian apa saja hambatan bila hal tersebut diterapkan. Nanti setelah Pak Andi sama Pak Eko jawab, bisa dikirim di grup WA-nya kita ya, Pak Andi, Pak Eko. Iya, Pak. Ya Pak. Sudah dicatat Pak Andi, Pak Eko? Sudah, Ini Pak. lagi mencatat. Sudah ya. Oke, Ya. sebelum saya menutup pertemuan kita hari ini, sebagai kesimpulan, bahwa asesmen diagnostik ini untuk memetakan kemampuan siswa di kelas secara cepat untuk mengetahui siapa saja yang sudah paham, siapa saja yang agak paham, dan siapa saja yang belum paham. Dengan demikian, Bapak Ibu guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa. Di mana asesmen diagnostik ini dibagi menjadi dua, yaitu non-kognitif dan kognitif. Sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi, Pak Eko atas partisipasinya pada hari ini. Terima kasih Pak Andi, Pak Eko. Ya, Pak. Sama-sama. Sama. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Ya, Waalaikumsalam. Jumpa Pak.